Sudah ada Kak Ashadi, ada Kak Fitri Setiawan, ada Kak Guntur, ya, ada Kak Krisna, ada Kak Sri Purwanti yang sudah masuk. Sebentar. Ini atau kita langsung lanjut aja apa nanti saja sambil menunggu? Saya kasih batas waktu 7.15 nggih. Nanti setelah 7.15 kita mulai nggih. Soalnya nanti takutnya tidak kemalaman karena 2 jam. Khawatirnya nanti tidak kemalaman nggih. Kalau Kak Sri Purwanti ini dari SD mana, Kak? SD Meren 1 Rongkop. Oh, Rongkop nggih. Iya. Oh. Tapi Rongkop tinggalnya itu. di Girisubo, Kak. Nggih. Yang susah sinyal. Oh, di sana susah sinyal. Kalau sekarang posisi ada di Sekolah. sekolah. Oh, Iya. iya. Tapi untuk sinyal ini masih di sekolah ini. Iya, maksudnya tadi habis maghrib terus ke sekolah. Oh, gitu. Berarti ini kembali Iya. lagi ke sekolah ya, Bu? Iya. Iya. Demi ini ya. Iya, Nyuwun Kak. sewu ya, Kak, ya. Nggak apa-apa. Iya. Ya nanti harapannya apa? Kalau siang. Iya, kalau besok ini kan tadi itu sebenarnya sudah tak set di jam 1 ya, Kak, ya. Sebenarnya sudah saya set Iya. di jam 1. Cuma kebetulan itu ada pembukaan itu kemarin kan rencananya kan sebelum jam 1 toh, Kak. Sebelum jam 1 ternyata dibuat di jam 1-nya. Ya otomatis ya kita yang mau nggak mau harus mundur, Kak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Heeh. Sebentar ini sambil tak ngecat yang ini ya. Monggo kakak-kakak. Sudah ditunggu. Ada Kak Dian Ika, selamat bergabung Kak Dian, salam kenal. Kalau untuk besok, ya kita coba masuknya jam 1, jadi nanti usahakan mic-nya on kan, mic-nya mic-nya nanti di off-kan dulu, kecuali kalau mau raise hand, ada pertanyaan, itu nanti bisa dinyalakan seperti itu. Tapi sementara belum dimulai, ayo silakan ngobrol dulu sambil menunggu. Untuk Kak Krisna ini posisi di mana ya? Di antara rekan-rekan yang sudah hadir ini, kakak-kakak yang sudah hadir ini, untuk sinyal yang paling kuat punya siapa? Mungkin ada yang pakai IndiHome gitu ya? Nanti saya mau minta 1 atau 2 orang, 2 kakak-kakak, nanti saya minta jadi host ya, dalam arti andaikan saya trouble atau saya terputus atau internet saya mati, ya seperti itu, ini masih bisa terkoneksi, demikian. Atau Kak Krisna ya, Kak Krisna saya minta dulu, saya jadikan host dulu ya. Baik, Kak. Bentar. Kak Krisna di mana? Oh, ini Kak Krisnanya. Ya, Kak Krisna aman. Kalau untuk Kak Fitri Setiawan ini posisi ada di mana, Kak Fitri dan Kak Dian? Saya di Ngawis, Pak, Karangmojo. Oh, Karangmojo. Sinyal kuat ya di sana nggih?
Alhamdulillah Ya kuat nanti ya, di rumah. ya beberapa minta tolong ya nanti backup saya ini untuk hanya untuk menjadi co-host saja, kan nanti jaringannya trouble ya. Terus sama Mbak Ika juga ya. Mbak Dian ding ya. Kak. Dalam. sorry. Pakai Kak ya, Nggak bukan. apa-apa. Kak Dian. Oke, sementara ini dulu yang saya masukkan jadi host dulu. Untuk backup saya nanti andaikan boleh nih, sebelum kita mulai kakak-kakak, jika tidak berhalangan, boleh nggak nih minta videonya kameranya dinyalakan. Kita mau foto bersama dulu. Kak Afik. Oke, siap ya. Gaya bebas dulu ya sebelum kita mulai. Oke. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, saya tak mau mulai soalnya nanti khawatirnya ndak kemalaman ya. Saya simpan dulu. Oke. Baik kakak sesi. Selamat datang. Langsung ya Kak, saya mulai saja ya Kak. Khawatirnya nanti ndak kita terlalu malam gitu nggih. Kita mulai saja ya untuk kegiatan di malam hari ini, harusnya tidak malam nggih nyun sewu ini karena ya karena ya ini mendadak jadi ya mau nggak mau ya kita di malam-malam tentunya. Seperti itu. Baik Kak, izin saya untuk mempresentasikan ya Kak untuk kegiatan hari ini ya. Apakah terlihat untuk screen saya? Sudah terlihat ya Kak ya? Sudah. Ya baik, langsung saja kakak-kakak semua, orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024 kita mulai nggih kakak-kakak. Selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, kakak-kakak mungkin sudah ada yang kenal dengan saya, belum ada nggih? Untuk nama saya ya Kak, untuk nama saya Hasta Wahyu Purnomo ya. Nama saya Hasta Wahyu Purnomo. Untuk tempat kerja saya itu ada di SD Negeri Kajar. Begitu Kak. Untuk tempat tinggal saya ada di Jeruk Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Kemudian Kak, kita lanjut ya. Sekarang saya mau meminta giliran kakak-kakak yang memperkenalkan diri. Coba tuliskan nama dari kakak-kakak dalam kolom chat ya. Terus kemudian kakak-kakak bisa sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda. Jelaskan dan juga jelaskan alasannya. Silakan nanti kakak-kakak menuliskan nama, terus benda, dan juga alasannya. Kenapa kok memilih benda itu? Seperti itu. Silakan ditulis di kolom chat ya Kak ya.
Silahkan ditulis di kolom chat ya Kak ya. Jangan lupa dikasih penjelasan. Alasannya apa? Gitu. Sudahkah? Sudahkah menulis? Oke, saya bacakan ya. Kalau untuk Kak Dian Ika Sumarina itu kucing, alasannya introvert. Introvert itu berarti apa ya Kak? Kak Dian? Memilih untuk apa ya? Tidak suka banyak teman sekarang. Suka di dalam rumah saja ya berarti ya? Ya, lebih suka Jarang. bergoleran sendiri. Oh gitu. Terkadang kucing dengan satu yang lain kan kalau ketemu malah berantem. Oh gitu. Iya. Kemudian untuk Kak Ashadi Ahmad memilih mic karena dengan bernyanyi suasananya terasa lepas dan los. Oh berarti ini Kak Ashadi, ya Kak Ashadi, pandai bernyanyi ya? Kak Ashadi kayaknya ya pandai pandai bernyanyi ini sepertinya ya Kak Ashadi. Terus kemudian untuk Kak Krisna itu panda karena suka makan. Pemalas. Emang pemalas Kak Krisna? Ya, lebih suka rebahan di rumah. Oh gitu, mageran ya Kak ya. Kak Fitri sekarang, Kak Fitri Yulistiawan itu bola karena profesi. Oh profesi suka wasit ya Kak ya, Kak Fitri. Kemudian Kak ya, kemudian Kak Ian Rangga itu air, berharap selalu dapat menyesuaikan ruang. Wow, keren sekali ini. Kemudian Kak Sasi Oki Kinase volley. Oh, benda loh Kak, bola voli maksudnya ya. Itu alasannya kegemaran ya Kak ya. Iya, iya, ya, maksudnya bola. Oh, bola voli itu karena Iya. hobinya di bola voli, bermain bola voli. Kemudian Kak Guntur Dwi Harmaji itu macan garang. Wah, aku percaya ini kalau Kak Guntur ini garang. Yang penting nanti dengan siswa tidak garang ya. Terus kemudian ada Kak Ave Budi Setiawan itu buaya ganas gitu. Kemudian Kak Sri Purwanti itu HP untuk komunikasi. Baik kakak-kakak, kita langsung lanjut ke materi berikutnya kakak-kakak. Izin saya menampilkan video kembali. Bentar.
Sudah nampak ya, Kak ya? Ya. Sekarang kita masuk di sesi perkenalan kan sudah ya, Kak ya. Terus kita akan masuk di sesi untuk 90 menit ke depannya. Untuk 90 menit ke depan ini susunannya adalah nanti ada perkenalan, tadi sudah ada perkenalan, pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, pengantar modul 2.1, terus 10 menit nanti ke depan yaitu ada pemetaan, harapan dan kekhawatiran, ada kesepakatan kelas, ada perkenalan fasilitator dan peserta. Dan juga pemaparan, mengapa refleksi, terus kemudian apa itu refleksi, 7 kriteria pada praktik mengajar reflektif, analisis cerita reflektif dan foto bersama nanti di sesi akhirnya. Kemudian saya lanjutkan ya, Kak. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama yaitu fasilitator dan peserta saling mengenal. Tadi sudah saling mengenal ya. Terus kemudian yaitu peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Untuk LMS apakah sudah dibaca-baca, Kak? Belum. Belum. Belum, Pak. Nanti di situ kan ada beberapa modul ya, nanti dibaca. Nanti setiap kali modul itu nanti diselesaikan, kakak-kakak baru bisa naik ke tahap modul berikutnya. Jadi itu harus diklik satu persatu, terus nanti dibaca, terus kemudian kalau ada tugas nanti tolong dikerjakan seperti itu, Kak. Saya lanjutkan ya, Kak ya. Kemudian, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apakah kakak bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan saya nanti? Untuk apa sebenarnya tujuan dari pelajaran PJOK itu di sekolah? Coba silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat, sebenarnya apa itu tujuan dari pembelajaran PJOK itu di sekolah? Monggo silakan dicatatkan di situ di kolom chat ya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran di sekolah itu sebenarnya? Kak Setiawan, menunjang mapel yang lain. Oke. Kak Fitri ya, Kak Fitri tadi ya. Kak Ian Rangga, pendidikan melalui aktivitas jasmani, bukan pendidikan untuk jasmani, boleh juga tuh. Kak Ashati Ahmad, pembelajaran yang menarik minat siswa. Iya, kalau PJOK itu pembelajaran yang biasanya paling digemari ya, Kak ya, paling dinanti-nanti dalam 1 minggu itu biasanya kan ya. Paling dicari-cari sama siswa itu kapan ini jadwal kelas gitu. Seperti itu kan. Monggo untuk kakak-kakak yang lain silakan. Ya, Mas Guntur, pembelajaran yang menyenangkan. Iya, penjelasan itu apa ya? Pelajaran yang paling banyak diminati kan ya, Kak ya. Pelajaran yang menjadi apa ya, yang di nanti gitu kalau anak-anak itu daripada pembelajaran yang lain tentunya ya, itu biasanya untuk PJOK itu paling diminati.
Terus kemudian Kak Sesi, oke, Niasih ya, Kak Sesi aja ya saya panggil ya. Pembelajaran yang diselenggarakan melalui olahraga untuk tujuan kesehatan jasmani dan rohani siswa. Betul sekali. Terus kemudian ada Kak Sri Purwanti Rizky untuk mengembangkan kegiatan dan jasmani dan mengembangkan mental, sosial, emosional, dan kesehatan serta keseluruhan. Berarti semua lingkup ya, semua lingkup itu include di dalam PJOK. Baik Kak, saya lanjutkan ya Kak ya. Baik, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tadi Kakak sudah bisa menjawab semua ya. Di sini tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah ya Kak ya. Nanti semuanya boleh berpendapat tentunya. Terus kemudian, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Mungkin ada salah satu yang mau menjawab Kak. Coba silakan. Di antara kakak-kakak, adakah yang berkenan untuk menjawab? Coba, ada nggak nih? Apa tujuan dari adanya pembelajaran di sekolah? Bukan, yang satunya. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Di sini ya kita lihat untuk desain grafik seperti ini Kak. Dalam 40 tahun terakhir ini Kak. Di tahun 1982 ini grafiknya ini menurun Kak. Menurun terus kemudian naik sedikit, turun sampai pas di tahun 2006 itu grafiknya itu paling rendah. Terus kemudian naik merangkak ke atas lagi, seperti itu. Jadi selama 40 tahun ini, menurut grafik Asian Games ini, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK itu menyumbangkan prestasi di Indonesia. Jadi untuk PJOK itu sebenarnya bukan untuk mencari ajang prestasi ya Kak ya. Jadi ini harus kita samakan persepsi kita bahwasanya PJOK itu bukan untuk ajang mencari prestasi ya. Terus kemudian, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Tentunya jawabannya PJOK itu bukan untuk hiburan. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah. Contoh kalau di Gunung Kidul itu kesenian apa ya Kak yang ada di Gunung Kidul ya Kak? Itu ada mungkin ada reog, ada jadilan dan lain-lain. Nah itu sudah ada di sana. Apakah betul peran guru untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Tentunya bukan ya Kak ya. Jadi PJOK itu bukan sebagai hiburan. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Coba Kak, tolong dijawab Kak. Untuk yang PJOK itu untuk kebugaran. Ada yang mau jawab enggak nih Kak? Betul. Jawabannya betul Kak? PJOK untuk kebugaran. Betul Pak. Iya, sebenarnya untuk mencapai kebugaran itu kan minimal dalam 1 minggu itu kita harus paling tidak melakukan 3-4 kali ya olahraga itu. Sedangkan untuk di sekolah itu kita pembelajaran itu tatap muka PJOK itu kan hanya 1 minggu 1 kali, 2 kali dengan teori. Berarti kesimpulannya apakah masuk ke dalam kebugaran? Tentunya nggak bisa ya Kak ya. Kecuali anak-anak itu nanti di rumah juga
tetap beraktivitas, berolahraga seperti itu. Terus kemudian, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Tadi ya, untuk yang tadi itu, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK itu digunakan untuk waktu sebagai kerja bakti. Gitu Kak, kalau di sekolah itu kadang malah pas hari Jumat itu Jumat sehat, padahal itu pas jamnya kelas 4 taruhlah kayak gitu, atau mungkin kelas berapa gitu. Dan juga bahkan aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Tentunya tidak, karena PJOK sendiri dalam 1 minggu itu tatap mukanya hanya 1 kali. Dan juga untuk teori, kalau teori kan beda lagi ya Kak, walaupun yang ngajar kita, tapi tentunya itu beda untuk mencapai kebugaran, karena di situ aktivitasnya bukan aktivitas fisik karena hanya teori yang ada di sana. Terus kemudian tantangan utama PJOK. Tantangan kita itu sebenarnya apa sih Kak? Kok kenapa kita itu ada PKG seperti ini, sebenarnya apa tuh? Ya, tantangan utama PJOK itu 1, krisis identitas Kak. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian krisis arah Kak, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak yang ingin dicapai. Kadang kita ini juga dilema ya Kak ya. Di sisi lain kita itu dituntut untuk berprestasi. Contohnya, kita dituntut untuk KOSN, OSN itu kan. Mau nggak mau kalau kita tidak juara, kira-kira bagaimana Kak? Setiap kali event kita nggak pernah juara, rasanya malu nggak Kak? Padahal di situ tadi kita sebutkan bahwasanya PJOK itu bukan untuk mencari prestasi. Saya lanjut Kak. Kemudian kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK itu mendorong semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Tadi dari pertanyaan yang ditulis di chat tadi, apakah ada kiranya yang jawabannya hampir mirip dengan ini? Ya hampir semuanya ya Kak, hampir semuanya sudah masuknya ke sini, cuma belum terlalu spesifik ya Kak ya. Begitu. Terus kemudian Kak, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Di situ ada involving versus engagement. Injecting ya. Terus kemudian ada having fun versus enjoy. Engaging itu artinya itu tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen dan juga berperan. Untuk enjoying itu tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Untuk kondisi saat ini, perkembangan pembelajaran PJOK, praktik pembelajaran
yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik. Perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan potensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Sebelum saya lanjut, untuk kakak-kakak di sekolah apakah komunitas belajarnya sudah terbentuk, Kak? Untuk komunitas sudah ada ya komunitas belajar ya, Kombel ya. Soalnya gini Kak, jujur saja untuk sekolah saya itu kemarin itu belum sempat ada yang namanya Kombel Kak. Jadi kebetulan saya ikut kegiatan PPKG ini kan Kak. Terus akhirnya dari situ saya dituntut untuk membentuk Kombel. Nah, terus akhirnya terbentuklah Kombel yang ada di sekolah saya. Jadi dari kegiatan ini yang tadinya kita belum ada, karena dituntut ada, kedepannya itu harus ada, mau nggak mau ya kita harus membuat. Dan kalau untuk kebaikan itu biasanya untuk kepala sekolah, untuk teman-teman, teman sejawat dan lain-lain, itu akan mendukung ya Kak ya. Demikian. Kemudian ya Kak, saya lanjut. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Jadi kita sebagai guru PJOK itu harus bisa memfasilitasi apa sih yang dimau siswa-siswi ini, apa sih? Apa yang olahraga yang cocok? Terus kemudian kalau dulu kan pembelajaran PJOK itu saya menentukan ya kita guru gitu. Tapi kalau sekarang ini berpusat pada murid. Kemudian peserta didik di Indonesia itu mampu mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Pengantar. Lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Pembelajaran 1. Konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan atau S1 pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah. Tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut, silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas berikut ini. Praktikkan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Jadi gini Kak, nanti kakak-kakak ini nanti akan diminta untuk membuat video ya pembelajaran kakak. Itu nanti selama 30 menit dari pemanasan, inti, sampai dengan pendinginan, itu kakak-kakak videokan, bisa diedit sedikit lah ya, bisa diedit. Tapi kalau di sini sarannya jangan diedit sih sebenarnya. Terus kemudian untuk sudut penentuan tempat kamera itu harus dapat menangkap semua peserta didik
di dalam kelas Bapak Ibu kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang atau tripod itu loh Kak, tepat, atau dapat meminta bantuan rekan sejawat. Bisa juga minta rekan untuk memvideokan, mengambil gambar. Kemudian yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, kakak-kakak melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet dan Zoom. Tapi ini kan kita bukan saat teori ya, jadi nanti kita menggunakan mic. Kemudian yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran, RPP, modul, dan link rekaman pembelajaran di LMS. Yang di LMS tadi itu Kak. Untuk batas waktu pengunggahan nanti gelombang 1 itu tanggal 8 Oktober 2024. Sedangkan nanti kalau gelombang 2 itu tanggal 22 Oktober. Jadi kakak-kakak, dari sini kita sudah mulai ancang-ancang ya Kak. Ancang-ancang membuat video pembelajaran berdurasi sekitar 30 menit. Untuk saya dulu nggak ada mic wireless itu nggak pakai Kak. Jadi saya siasati saat saya butuh bersuara, saya mendekat ke kamera atau kameramen atau teman sejawat saya itu yang mengamerame, itu nanti dia mencoba tak suruh dekat gitu. Tapi kalau pas lagi anak-anak praktek, kamera saya pegang sendiri. Otomatis kamera kan dekat dengan saya ya Kak, jadi saya nggak perlu pakai mic. Gitu. Nanti bisa disiasati dengan masing-masing ya. Mungkin kakak mau bagaimana, yang penting nanti videonya itu jelas dan nanti akan ditayangkan ke channel YouTube kakak-kakak. Dan nanti link yang ada di YouTube kakak-kakak nanti akan akan ditautkan ke LMS berikutnya. Saya lanjut ya Kak. Jadi siap-siap aja ya Kak, nanti bisa minggu ini atau secepatnya, semakin cepat semakin bagus. Kemudian untuk pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta didik program PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Apa yang harapan Bapak, kakak-kakak dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Terus kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Nanti masing-masing jawabannya ada 3 ya Kak. Terus kemudian bagaimana kakak-kakak berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan. Baik Kak, langsung saja ya Kak. Nanti kakak-kakak akan mengerjakan ini nanti ada di Figma. Apakah kakak sudah pernah mencoba menggunakan Figma Kak? Belum Kak, baru dengar sekarang. Belum pernah ya. Coba ya Kak, nanti silahkan kakak-kakak coba saya share link, nanti kakak-kakak masuk ke sana dan juga sekalian kakak-kakak nanti mendaftar, mungkin ya, nanti kalau diperlukan untuk mendaftar ya kakak-kakak silahkan untuk mendaftar, karena itu juga ke depan ini kita akan banyak sekali menggunakan Figma tersebut Kak. Sebentar Kak, saya coba share link-kan ya untuk Figma-nya. Sebentar saya buat dulu untuk Figma-nya. Nanti bisa dilihat di kolom chat ya Kak ya. Sebentar. Oke Kak.
Coba Kak diklik Kak. Kalau di situ nanti kakak diminta untuk mendaftar ya daftar saja nggak apa-apa. Pakai apa namanya belajar ID-nya. Silahkan Kak. Apakah sudah dibuka? Untuk Figma-nya silahkan dicoba dibuka ya Kak. Ya sudah ada Kak Fitri, kemudian ada siapa lagi nih? Ada udah banyak guys sudah bergabung di situ. Nah Kak, coba ya. Ini saya sebentar Kak. Ini saya tayangkan dulu, saya slideshow-kan dulu Kak. Sebentar. Ya, coba ini saya slideshow-kan dulu ya. Iya. Jadi gini Kak. Di sini kan Kak. Di sini ini ada tombol plus, betul ya, di pojok kiri ini. Kursor saya kelihatan nggak nih? Kursor saya ini kelihatan nggak ya? Ini ada tombol plus. Ini kalau diklik, nanti ini jadi besar Kak. Terus kemudian, kursor saya yang sebelah sini, ini bisa untuk menggeser sebelah sini. Untuk menaikkan. Terus kemudian kursor saya ini, nanti di bawah pensil ini ada garis sebenarnya Kak. Ada garis yang bisa kita geserkan Kak. Kita geser menuju ke sini Kak. Terus kemudian Kak, nanti kakak-kakak silahkan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Apa harapan, ini ada 3 pertanyaan kan Kak, ini ada 3 pertanyaan. Apa harapan Bapak Ibu dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Nah kakak silahkan milih warna kuning taruhlah. Kemudian kakak silahkan memilih warna kuning ini. Terus langsung ketik aja Kak. Tes. Jangan digeser. Ininya jangan digeser. Langsung saja kakak ketik ya. Tes 1, 2, 3 seperti itu. Terus kemudian yang sini silahkan nulis seperti itu. Apakah paham enggak? Ini kok jadi banyak banget ya. Bentar, ini tak tinggal diklik terus ditulis saja Kak. Yang ini tak delete-nya dulu, yang ini. Yuk silakan pilih salah satu, taruhlah kakak pilih yang warna apa, pilih saja, terus setelah diklik kiri, terus kemudian kakak tulis A, I, U, E, O, seperti itu, atau apa gitu, langsung tulis saja seperti ini. Untuk soalnya ini yang di atas ini Kak, apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Terus kemudian digeser ke samping. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Begitu Kak. Monggo, waktunya 10 menit ya Kak ya.
Maaf Kak, ini jaringannya lemot, nggak bisa dari tadi muter-muter. Nggak apa-apa Kak. Dicoba-coba dulu Kak, dicoba-coba nggak apa-apa. Untuk sticky note-nya sudah dipasangkan di situ Kak. Tinggal klik aja terus ketik aja. Di situ sengaja sudah saya buatkan sticky note yang di situ ada warna-warni di situ. Harapannya itu memudahkan kakak-kakak semua dalam menuliskannya. Kalau nanti harus mencet sticky note terus dan lain-lain itu biasanya belum terbiasa ya Kak ya. Karena belum terbiasa nanti khawatirnya malah kesusahan gitu. Terus ini tinggal aja diklik, taruhlah ini yang atas ini ya, yang atas ini saya ini, yang oranye ini ya, ini saya tulis hashtag taruhlah. Ini tinggal ditulis aja. Seperti itu Kak. Jangan lupa di atas nanti dikasih nama ya Kak. Dikasih nama, taruhlah yang pertama hashtag mengetahui paradigma baru dalam dunia pendidikan. Nah, terus itu di atasnya harus ada namanya ya Kak ya. Iya betul. Boleh Kak Yan Rangga ada tulisan SMA Negeri 1 itu boleh juga, jadi lengkap juga itu sambil saya untuk menghafal ya. Nanti tinggal digeser ke sebelah kanan ya Kak. Nanti sebelah kanan itu ada ini ada tiga pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan. Jadi nanti Kakak menjawab menuliskan jawaban 3 kali. Itu masing-masing soal kan 3 ya tadi ya Kak. Tidak usah tergesa-gesa karena ini juga memang aplikasinya masih baru ya Kak ya. Aplikasinya masih baru. Biasanya juga saya pribadi juga kemarin itu ya dengan teman-teman juga sempat ayo sinau bareng aku bilang gitu kan. Itu maksudnya ini mempelajari tentang Figma ini hal yang baru. Sebenarnya pakai Jambot kan, biasanya pakai Jambot. Cuma kan di bulan Oktober ini kan Jambot sudah mulai sudah tidak beroperasi katanya begitu. Jadi kita berubah ke Figma seperti itu Kak.
tidak usah tergesa-gesa. Ini lagi pergantian musim jadinya sedikit batuk ini, Kak. Yang pasti dalam PPKG PJOK itu kita tidak ada benar, tidak ada salah ya, Kak. Semua bebas berpendapat, terus apapun itu kita saling menghargai untuk rekan satu dengan yang lainnya. Demikian. Jadi tidak ada jawaban yang murni benar, itu tidak ada. Jadi bebas berpendapat, silakan. Maaf Kak, saya bingung dengan pertanyaan yang kedua. Bisa dijelaskan? Waduh, ini tadi saya bicara ini, mic-nya lupa nggak tak nyalakan ya, Kak, ya? Saya sudah jawab, Kak, sebenarnya, Kak. Jadi bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya. Jadi gini, Kak, bagaimana Bapak Ibu itu berkontribusi di dalam pembelajaran di sekolah, terutama untuk di PJOK ya, untuk mencapai tujuannya. Terus harapan atau mencapai tujuan kegiatannya itu tujuannya ya apa yang ingin mau dicapai. Kemudian harapannya bagaimana sih PJOK itu mau bagaimana kah? Terus dalam suatu tantangan, dalam menciptakan suatu karya, taruhlah saya ingin menciptakan suatu kegiatan di hari Jumat biar tidak monoton, senamnya tak ganti dari anak yang dari anak yang ber yang menentukan gerak, dari musiknya juga anak, seperti itu. Nah, tentunya, ada kesulitan-kesulitan toh di situ. Nah, cara mengatasi tantangannya itu seperti apa? Demikian, Kak.
Izin Kak, itu kayaknya tulisannya nabrak-nabrak ya kolomnya. Mungkin bisa diturunkan atau gimana? Karena terlalu panjang mungkin jawabannya. Untuk kanan bawah Kak, itu kan ada plus minus Kak. Nah itu kakak-kakak bisa menambahkan ya, untuk menambah itu biar bisa lebih besar seperti itu. Jadi tidak perlu itunya digedekke, nggak usah. Itu cukup kecil aja nggak apa-apa, cuma nanti cara membacanya nanti tinggal di plus, bisa sampai gede itu nanti Kak, gitu. Memang kalau pas lagi kolom kita menulis ya kecil-kecil ya Kak, cuma pas kita mau baca ya nanti tinggal dibesarkan. Oke Kak, saya langsung ulas ya Kak ya. Langsung saya ulas. Dari yang pertama ya Kak. Dari yang pertama ya Kak, saya ulas yang pertama. Apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Dari Kak Dian Eka Sumarina, untuk mengetahui paradigma baru dalam dunia pembelajaran PJOK. Ini berarti Kak Dian ini rasa ingin tahunya tinggi ya Kak ya, mengetahui paradigma baru dalam dunia PJOK. Kemudian ada Kak Azadi, harapannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi solusi saat ada kendala pembelajaran di sekolah. Iya, harapannya nanti dengan adanya PKG ini, kita jika ada kendala di sekolah, kita bisa menyelesaikan kendala itu. Wawasan kita semakin bertambah tentunya ya Kak ya. Terus kemudian dari Kak Gita, untuk memahami esensi PJOK, meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah, boleh. Terus kemudian menjadi guru yang memahami pembelajaran engagement peserta didik, boleh juga tuh. Terus kemudian dari Kak Yan Rangga, siswa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagus. Siswa memahami prinsip kebugaran, siswa memiliki gaya hidup yang sehat. Terus kemudian dari Kak Guntur, 1. Menambah pengetahuan tentang pembelajaran PJOK. Iya, dengan PKG tentunya pengetahuan kita akan bertambah ya Kak ya. Terus kemudian mengajar PJOK lebih mengasihkan lagi tentunya Kak. Terus yang ketiga, dapat mengkoordinir peserta didik, pembelajaran efektif dan menyenangkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa lebih kreatif ya Kak ya. Lebih kreatif, ibaratnya kita hanya ada kertas, kita untel-untel ya udah dibal kayak gitu ya Kak ya kan. Seperti itu. Jadi kita bisa lebih kreatif. Dari Kak Azadi, harapannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi solusi saat ini tadi sudah. Terus kemudian dari Kak Krisna, ini ketutup, saya geser ke atas. Dari Kak Krisna ini mendapatkan ilmu tentang bagaimana pembelajaran PJOK yang baik, kemudian mendapatkan solusi apabila mengalami kendala dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, terus kemudian untuk mendapatkan administrasi PJOK yang baik, wais, aji mumpung ya Mas ya. Siapa tahu dapat administrasi gitu ya. Lanjut.
Terus kemudian untuk soal yang kedua saya bacakan. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya. Dari Kak Gita itu, loh mana tadi punya Kak Gita? Itu kontribusi guru dalam pembelajaran PJOK. Sebentar, saya besarkan kembali biar enak membacanya. Nama Kak Gita, 1. Kontribusi guru dalam membaca PJOK. Guru PJOK membimbing siswa dalam berbagai jenis olahraga, meningkatkan kebugaran siswa, meningkatkan kualitas hidup siswa, menyediakan bahan ajar yang inovatif. Yang kedua, harapan sebagai guru PJOK mampu meningkatkan kesegaran jasmani, kesehatan, keterampilan, dan prestasi siswa. Tantangannya apa? Belum. Terus kemudian dari Kak siapa dulu nih? Dari Kak Krisna. 1. Aktif bertanya kepada rekan sejawat maupun fasil PKG. Oke. 2. Mencari tempat yang akses internet dan listriknya baik. Iya. Terus kemudian dari Kak Guntur, 1. Dapat bertukar pendapat dengan teman sejawat, dengan sesama guru PJOK, sehingga dalam pembelajaran lebih baik lagi. Adakah yang tertutup lah? Tidak tertutup. Terus kemudian saya lanjut ke pertanyaan ke berikutnya ya Kak ya. Pertanyaannya yang ketiga. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam Bapak Ibu? Gimana sih kalimatnya? Nah. Apa mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? 1. Dari Kak Krisna. Di sekolah terkendala sinyal. Oh iya Kak. Itu diapit gunung ya Kak kemarin ya Kak ya? Punya ya? Ya Kak, betul sekali ya. Tapi indah loh Kak. Kemarin saya lihat itu videonya, wah apa ya? Ijolan Pak ya? Sejuk ya kayaknya ya. Terus kemudian di sekolah terkendala aliran listrik yang sering mati. Sama Kak. Terus kemudian laptop yang sering panas berlebih sehingga sering mati sendiri. Kasih kipas Kak. Sudah, tapi kalau untuk membuka banyak tab itu nanti sering overheat, mati terus. Kepanasan ya Kak ya. Dari Kak Guntur. Dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik yang mempunyai keinginan, hobi yang berbeda-beda dan hobi yang berbeda-beda. Iya, karena karakteristik siswa itu antara anak laki dan anak perempuan saja sudah beda. Contohnya, untuk anak laki-laki ya disuruh senam itu mereka gemerunung ya Kak ya biasanya ya. Beda halnya dengan putri. Putri disuruh senam. Kalau untuk yang putri itu disuruh senam, wah antusias. Beda halnya putri disuruh atletik, lari, sepak bola dan lain-lain. Gemerunung, gentenan seperti itu. Iya. Iya, terus kemudian dari Kak Rangga, SMA Negeri 1 Semana. Jumlah siswa yang banyak dengan permasalahan yang variatif, iya semakin banyak siswanya, semakin banyak juga problematikanya. Terus kemudian dan lebih kompleks tentunya ya toh. Terus kemudian untuk pondasi pengetahuan kurang terhadap kebugaran. Iya. Terus yang ketiga tren cenderung pasif. Berikutnya dari Kak Dian Ika. Kendala saya ada di sarana, prasarana dan fasilitas yang kurang memadai dalam sebentar terlalu besar. Dalam memadai dalam pembelajaran PJOK. Oh sama Kak. Jadi rata-rata ya Kak. Kalau untuk fasilitas sarpras itu hampir di seluruh sekolah itu ya. Terutama untuk sekolah dasar ya. Untuk sekolah dasar itu kecenderungannya juga kurang ya untuk sarprasnya ya. Seperti itu. Terus dari Kak Gita.
tantangannya minim sarpras, iya Kak, sama. Tapi dari minimnya sarpras itu kan guru PJOK itu kan harus dituntut kreatif ya Kak ya. Jadi kalau kita olahraga, enaknya lapangan sempit, ya tetap kita mau nggak mau harus bisa menciptakan, bisa mengkondisikan kelas itu kan Kak. Piye carane men siswa aktif bergerak seperti itu. Kemudian tantangannya adalah dari Kak Azati, kondisi peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, ubah kurikulum. Ya kurikulumnya berubah-ubah Kak, ganti menteri ya tentu ganti kurikulum ya. Saat ini kan seperti itu ya, jarang kalau kurikulum terus berkelanjutan gitu ya. Harapannya ya ke depan kalau kurikulum itu ya kita di kurikulum merdeka ya ke depannya kurikulum merdeka terus seperti itu. Yang membuat pembelajaran yang seharusnya selesai jadi tidak selesai. Baik kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak. Baik, saya lanjutkan kembali ya Kak ya. Untuk yang ini kita anggap sudah selesai ya Kak. Ya. Terima kasih. Terus kemudian saya lanjut ke berikutnya kakak-kakak. Saya coba tampilkan yang ini sebentar Kak. Bentar Kak. Ini tadi soalnya aku buka banyak tab jadinya ada ngehang laptopku karena terlalu banyak ini. Sebentar ya Kak, mohon bersabar. Kan malah keluar kan ini. Bentar, saya masuk ke PMM dulu sebentar. Bener apa yang dikatakan Kak Krisna tadi, laptopnya jadi ngehang, kepanasan. Gitu, jadi terlalu banyak aplikasi yang saya buka, akibatnya jadi ngehang. Oke, sudah terbuka. Izin saya lanjutkan ya Kak ya. Izin saya lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai di mana tadi? Tadi kita sudah sampai di bentar ya.
Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, Kak. Oke, tuliskan jawaban Anda di sticky note Jamboard ya. Tadi sudah, ini sudah, tuliskan jawabannya juga sudah, kesepakatan pembelajaran juga sudah. Terus kemudian nanti seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka. Terus berpikiran terbuka. Terus saya lanjut ya, untuk mempersingkat waktu karena jika sudah larut malam ya Kak ya, biar cepat selesai tentunya. Terus kesepakatan pembelajaran. Dilanjut dengan tatap maya modul 1.1. Baik Kak, kalau sekarang kita masuk ke modul yang berikutnya saja Kak. Kita masuk ke modul berikutnya Kak. Untuk tulisannya apakah terlihat jelas ya Kak ya? Kalau tulisannya kurang jelas bisa ya Kak, di present Kak ya. Terus kemudian, halo Bapak, halo Kakak-kakak, tujuan dari sesi ini kali ini yaitu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kakak-kakak paham ya Kak ya, refleksi itu apa gitu. Terus kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi kegiatan dengan proses profesinya serta keberpihakan pada murid. Dari sini Kakak, nanti harapannya kakak-kakak itu dapat selalu senantiasa untuk melakukan refleksi ya Kak ya. Untuk melakukan refleksi kita yang sudah kita ajarkan itu seperti apa, terus kok nek umpamane ngene kok dadi ngono, nek ngono dadi ngene, nah, seperti itu. Jadi nanti kita refleksikan diri kita, terus piye apike itu tadi bisa jadi menjadi lebih bagus gitu. Tekniknya mau bagaimana, cara mengajarnya seperti itu. Kemudian kita membuat agenda ya, mengenal refleksi, mengapa dan apa, analisis cerita. Jadi nanti kita saat membuat refleksi itu juga kita harus bisa mengapa, untuk menjawab mengapa dan bagaimananya itu Kak. Terus kemudian belajar dari hari kemarin, hidup hari ini, dan harapan dari hari esok yang paling penting adalah terus bertanya. Itu kata Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu dia lebih mementingkan terus bertanya. Lu HP sering bertanya daripada orang tahu takon, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau dulu kan kalau bertanya itu kan malu ya biasanya kan. Nah, kita tidak usah banyak malu. Kita tidak perlu malu untuk bertanya. Kita kemudian mengenal refleksi, mengapa dan apa. Sebenarnya refleksi itu sangat penting sekali ya Kak. Jadi kalau kita setelah mengajar itu alangkah bagusnya kita refleksikan diri kita seperti itu Kak. Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Coba Kak, sekarang ini ada 3 pertanyaan. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apakah itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silahkan kakak-kakak menuliskan
mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, yang pertama. Terus kemudian apa itu refleksi? Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silahkan kakak-kakak menuliskan jawabannya di kolom chat ya kak. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat ya. Di kolom chat sekarang tidak pakai Figma lagi ya kak. Di kolom chat apa namanya? Kolom chat Gmail-nya. Menurut kakak-kakak itu mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan ditulis di kolom chat ya kak. Baik, ini sudah ada beberapa. Saya coba baca ya. Dari Kak Krisna Girindra Putra. Pentingnya melakukan refleksi adalah untuk mengetahui proses pembelajaran yang kita lakukan, sudah mengetahui apa kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi dengan refleksi untuk mengetahui proses pembelajaran yang kita lakukan, sudah apa yang kurang gitu kan, apa yang kurang, apa yang lebih, potensinya di mana gitu. Terus untuk mengetahui juga mengetahui apa kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, itulah refleksi seperti itu ya. Jadi kita calon dene ngilo, kita punya cermin gitu ya. Terus kemudian dari Kak Dian Ika Sumarinah ya. Untuk mengetahui apa yang masih kurang sehingga kita bisa menambah untuk memperbaiki diri atau sekitar, refleksi adalah berkaca. Iya Kak. Jadi refleksi itu ya merefleks gitu. Jadi kita kayak bercermin gitu. Kita mengetahui apa yang masih kurang dalam diri kita ya. Terus kemudian dari Kak Krisna, refleksi dari Kak Krisna. Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kemauan siswa dalam pembelajaran. Oke. Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kemauan siswa. Iya Kak, dari refleksi itu siswa itu butuhnya apa sih? Gitu. Kita jadi tahu gitu kan. Harapannya dengan mengetahui kebutuhan siswa, pembelajaran pun jadi lebih menyenangkan, lebih apa ya, anak-anak lebih semangat tentunya ya Kak ya. Kemudian dari Kak Sri Purwanti Rizky, refleksi sangat penting untuk mengetahui yang telah kita kuasai dan yang belum kita kuasai. Ya, bercermin diri. Jadi sebenarnya saya ini apa sih yang menonjol? Apa yang saya ini apa yang kurang? Jadi kita bisa mengetahui apa yang telah kita kuasai dan apa yang belum kita kuasai tentunya kan gitu ya. Boleh. Terus kemudian dari Kak Pravidiantoko Darwin ya.
dari Kak Gita ini ya, dari Kak Gita. Pentingnya refleksi untuk melihat kembali proses yang terjadi sehingga dapat mengambil langkah baru atau alternatif. Iya, jadi kalau kita sudah maju, itu kita bisa ningok, iki mau kok ono sing salah ning kene iki. Nah, kita bisa memperbaiki yang salahnya itu, gitu ya. Kita bisa kembali lagi ke belakang, terus kemudian kalau sudah bagus kita maju lagi ke depan, gitu, seperti itu dengan adanya refleksi. Dari Kak Afik Setiawan, membantu meningkatkan kesadaran diri, memungkinkan seseorang untuk memahami nilai-nilai kepercayaan dan motivasi pribadi. Membantu meningkatkan kesadaran diri, ya, dengan refleksi itu kita akan menjadi sadar diri, ya. Kemudian seseorang untuk memahami nilai-nilai kepercayaan dan motivasi pribadi. Oh, iya Kak, betul Kak Afik ya, boleh-boleh. Dari Kak Dian, yang bisa kita refleksikan dalam pembelajaran PJOK adalah pola mengajar, jenis modifikasi, pengelolaan kelas, pengelolaan peserta didik. Iya Kak, jadi refleksi dalam pembelajaran PJOK adalah pola mengajarnya bagaimana, jenis memodifikasi alat-alat sarpras kekurangan yang kita punya itu harus dengan apa, bagaimana, pengelolaan kelasnya seperti apa, agar peserta didik lebih antusias. Kemudian yang terakhir dari Kak Ashadi, mengapa penting untuk kita lakukan refleksi diri, yaitu membantu kita mengingat pengalaman belajar dari kesalahan dan meningkatkan orientasi pada tujuan. Jadi orientasinya, tujuannya apa sih? Refleksi adalah merenung apa yang telah kita lakukan. Jadi kita diajak untuk merenung, memflashback apa yang sudah kita lakukan. Yang kita refleksikan sebagai guru PJOK mengubah kelemahan menjadi kekuatan, catatan harian, kemudian laporan kegiatan kelas. Oke kakak-kakak, betul sekali kakak-kakak. Silahkan kasih aplaus kakak-kakak. Di situ ada kok tombol apa namanya kak? Ada emotion ya kak. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kakak-kakak semua ya. Jawabannya betul semua. Monggo Kak Dian. Bukan itu kak, itu resen itu kak. Itu resen. Itu kalau bertanya ya. Kak Azadi ada pertanyaan kak? Itu resen Kak Azadi. Itu jika ingin bertanya. Boleh saya lanjut ya kakak-kakak. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kemudian tindakan seorang guru. Sekarang kita sebagai guru kak. Apa sih tindakan yang dapat kita lakukan itu? Satu tindakan rutin harian ya yang dapat kita lakukan itu seperti apa kak? Biasanya kalau pagi-pagi itu setelah berdoa kemudian kita mengabsen gitu, terus kemudian pemanasan gitu, seperti itu. Tindakan rutinnya itu mengabsen, kemudian menyampaikan materinya, meminta murid untuk berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Refleksi perbaikannya, tindakan reflektif itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, mungkin dengan permainan Kak. Dengan memantulkan bola, bolanya nanti mantul 1 kali berarti absen 1. Ada hadir, pantul 2 kali. Hadir padahal itu kan tidak menyebut nama. Tapi kita hanya memantulkan bola seperti itu. Atau mungkin dengan peluit itu 2, berarti absen 2, hadir 3, nah, seperti itu. Atau mungkin dengan permainan-permainan yang lain gitu. Kita bisa menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Kita bisa memvariasi ya Kak ya. Jadi baris itu tidak melulu
3 bersab gitu, tidak. Jadi kita bisa memvariasikan mau seperti apa gitu. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lain. Kemudian 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, yaitu dalam setiap guru PJOK itu kita harus satu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi pada proses pengajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. 3. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar. Bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Jadi kalau kita guru penjas ya jangan sampai kita ini udah berotot terus galak gitu, jangan sampai ya Kak ya. Terus kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi penelitian ilmiah yang berkembang. 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Itulah pentingnya kita membentuk kombel tadi Kak. Jadi jika sekolah kita belum punya kombel, silakan kakak-kakak membentuk kombel komunitas belajar sehingga nanti bisa saling antara rekan sejawat itu bisa berkolaborasi, berdialog untuk mengembangkan baik diri sendiri maupun kombel tersebut. Terus kemudian 7, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi kita belajar itu tidak harus dengan, kalau dulu kita belajar itu melulu baca buku gitu kan. Sekarang zamannya sudah beda ya Kak. Kita bisa mensadur pembelajaran yang sekiranya gitu masuk dalam kurikulum yang mau kita ajarkan ya. Taruhlah kita buka aplikasi TikTok gitu kan. Nah, di sana itu banyak Kak sebenarnya pembelajaran penjas yang unik, yang kreatif itu banyak Kak di sana. Terus kemudian kita bisa dari YouTube gitu. Jadi belajar itu tidak harus melulu dari buku sumbernya sekarang ini Kak. Jadi guru dituntut untuk kreatif, analisis cerita. Baik Kak, saya bacakan ya Kak ya. Coba saya bacakan dulu. Pak Rangga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Rangga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Rangga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Rangga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Sebentar, sebelum saya lanjut Kak. Kalau untuk di sekolah kakak-kakak, pernah kakak-kakak berganti peran? Taruhlah murid yang satu itu seolah-olah dia menjadi guru gitu. Dia akan memimpin atau mengajar rekan lain atau teman-temannya. Itu pernah nggak Kak?
Jadi bermain peran gitu. Mungkin ada yang berani menjawab, Kak? Iya, monggo Kak Rangga. Nggih, mohon izin berbagi nggih Kak nggih. Iya, iya Kak. Di saat K13 dulu, kita pernah mencoba namanya apa ya? Mungkin bermain peran kalau di sini ya. Jadi kita bagi Iya, kelompok, berbagi peran. bagi kelompok tuh. Nah, terus masing-masing kelompok itu memilih materinya apa. Yang penting bola besar misalnya. Kan dulu kan Iya, pembagian betul. bola besar dan sebagainya ya. Nah, bola besar Iya. itu karena kita pengennya, karena kita merasa bahwa anak tuh nggak semua suka sepak bola, basket, poin dan sebagainya. Nah, saat itu kita beri keleluasaan anak untuk milih apakah sepak bola, basket atau apa. Yang penting bola besar rangkanya. Nah, di situ masing-masing kelompok itu menentukan siapa yang berperan sebagai pelatihnya seperti itu. Jadi setiap kelompok melakukan kegiatan sesuai dengan yang mereka sukai seperti itu. Jadi ada pelatih masing-masing di setiap kelompok. Bagus sekali Kak Rangga. Jadi memang mungkin kalau untuk di SMA ya, kalau untuk di SMA itu mungkin bisa ya Kak ya dijalankan berbagi peran sebenarnya. Tapi di SD pun itu juga bisa kita berbagi peran Kak. Nah nanti kita akan ke depan ini, nanti kita akan mengenal yang apa yang disebut dengan SEM. SEM itu Sport Education Model. Nanti akan saya bahas di sesi-sesi yang akan datang ya. Nah, itu di situ itu kita akan berbagi peran Kak. Jadi kita guru ini hanya sifatnya memfasilitasi Kak. Jadi kita nanti hanya memfasilitasi siswa. Taruhlah ya, dalam satu kelas kelas 6 taruhlah yang kita ambil yang kelas 6 ya taruhlah. Itu nanti ada siswa yang seolah-olah dia sebagai wasitnya, nanti kamu sebagai wasit, terus kamu skor, kamu pemainnya, terus gue garisnya, terus kamu sebagai ini sebagai itu. Nah, nanti anak-anak itu seolah-olah dia itu seolah-olah anak-anak itu nanti dia berperan di di masyarakat itu sebagai menciptakan perlombaan gitu Kak. Perlombaan muridnya yang melakukan ya muridnya sendiri, set dadi wasit ya muridnya sendiri. Nah, seperti itu Kak. Itu contoh dari besok yang akan kita pelajari tentang SEM ya Kak ya. Itu hanya melompat. Jadi kita mulai membiasakan untuk berbagi peran dengan murid ya. Karena pembelajaran PJOK itu berbasis kepada murid. Jadi ya kita menjadikan murid itu bukan hanya sebagai objek tetapi karena kita berbasis kepada murid. Terus kemudian saya lanjut ya Kak ya. Tadi hanya menyinggung soal berbagi peran tadi. Tentunya berarti beberapa kakak-kakak yang ada di sini pernah ya berbagi peran dengan anak gitu. Terus kemudian pada lemparan awal, saya lanjutkan, pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Dengan adanya berbagi peran itu harapannya nanti anak itu akan meningkat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga ini? Hubungan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Silahkan kakak-kakak nanti kembali menulis di kolom chat ya. Apakah kakak-kakak sudah melakukan hal seperti yang Pak Rangga ini lakukan? Gitu. Terus kemudian
apabila ibu atau bapak menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Monggo silahkan kakak-kakak menjawab pertanyaannya di kolom chat ya kak ya. Pertanyaannya hanya ada dua, yaitu bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga itu hubungannya dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Yang kedua, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan itu. Silahkan waktunya ya 15 menit lah ya kak ya. 15 menit ya kak. Biar tidak terlalu malam nanti kita selesai ya kak. Silakan ditulis di kolom chat ya kak ya. Boleh balik ke soal ceritanya tadi dulu nggak kak? Ah, ya. Bisa kak, sorry, mic-nya ke silent. Mic-nya ke silent, soalnya takut ngeganggu konsentrasi. Untuk soalnya, boleh saya geser ke soal ya. Untuk soalnya seperti ini. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Kemudian, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan atau kakak lakukan. Soalnya ceritanya seperti ini tadi.
Oke, yang sudah menjawab dari Kak Dian. Praktek mengajar Pak Rangga sudah sesuai dengan peserta didik yang dihadapi. Jadi di sini Kak Dian melihat dari sisi Pak Rangga sudah sesuai dengan cara mengajar, sudah sesuai dengan peserta didik yang dihadapi. Jadi dia bisa menjadikan anak bertukar peran ya Kak ya. Demikian. Monggo silakan untuk kakak-kakak yang lain untuk menjawab di kolom chat sesuai dengan soal tadi. Iya. Nanti untuk jawaban ini kakak-kakak, nanti juga ada soal ini ada di dalam LMS ya Kak ya. Jadi nanti kakak-kakak ini nanti akan menjawab pertanyaan yang ada di LMS itu. Nanti seperti ini, terus apa yang sudah kakak-kakak lakukan di sini nanti ada hubungannya dengan yang ada di materi LMS-nya kakak semua ya. Nanti jadi bisa masuk ke sana. Sering dibuka-buka kakak untuk LMS-nya ya, dikerjakan juga di sana. Oke kakak, saya lanjutkan ya kak, biar waktunya juga udah hampir jam 9 ini ya kak ya. Saya lanjut saja masuk ke mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Kemudian sampai berjumpa pada sesi tatap maya berikutnya kakak-kakak. Jadi nanti kita akan bertemu kembali kakak-kakak di sesi berikutnya yaitu tanggal 11 ya kakak. Jadi nanti kakak-kakak besok ke depan kita akan tatap maya lagi di tanggal 11. Kemungkinan untuk jamnya kakak-kakak nanti kalau jam 1 kakak-kakak keberatan tidak kak? Kalau jam 1. Iya Bisa. Kak Dian, monggo Kak Dian. Bisa nggak? Kalau maju di jam 10 tidak bisa ya? Oh nggak bisa kalau jam segitu, kalau Itu jam 10 Kak ngajar. Dian. Iya, di situ itu kita masih ngajar ya Kak Iya, ya. kita Karena di tidak sini boleh kita tidak meninggalkan hanya siswa. Ngajar dulu ya baru jam kewajiban 1 kita nanti kita bisa tatap maya Bapak. Kasihan betul. anak nanti kalau tinggal, oke. Betul Kalau sekali olahraga kalau kan jam jam segitu. sampai jam 11, nanti jam 1 kita istirahat, kemudian jam 1 kita siap. Itu nggih. Iya Kak. Betul sekali Kak Suwardiana nggih. Iya. Karena saya Jadi lebih penting kalau siswanya itu kita juga ini nggih. iya, karena kita ini kan kalau jam 1 itu kalau untuk guru SMA itu apakah masih ada pembelajaran di sana ya? Mungkin Kak Yan Tergantung jumlah atau siswanya Pak, jumlah rombel kelasnya. oh gitu ya. Gurunya berapa itu nanti kan hanya satu guru ya sampai jam 1 lebih nanti. Tapi kalau SMP biasanya sampai jam 11 atau jam 12 sudah selesai. Betul. Kalau SD itu biasanya jam 12, jam 1 ya, jam 1 itu selesai. Iya. Yang penting kegiatan PKG PJOK ini tidak mengganggu tugas kita dalam mengajar ya Kak ya. Gitu. Betul. Prinsipnya ya, itu. Itu saya setuju. Iya. Prinsipnya sepakat. itu. Terus nanti di sela-sela kesibukan kita ya betul. mungkin LMS kita buka ya Kak ya. LMS kita buka, kita kerjakan gitu. Takutnya gini Kak, kalau LMS itu ada tugas dan tidak dikerjakan, itu takutnya di saat kan ada deadline-nya Kak.
ada deadline-nya. Itu takutnya nanti berubah jadi tulisannya LED atau terlambat gitu. Warnanya Ya, merah. masalahnya anu Pak, masalahnya ini sulit membuka LMS ini Pak. Sampai Oh saat iya ini tuh. pun kami juga, iya sulit, ini belum ketemu di laptop tuh nggak bisa. Kalau ini lewat HP saja ini saya Pak. Oh pakai HP nggak Kak? Iya ini, Gitu kalau laptop gitu. kan dua laptop nggak bisa nyambung. Untuk yang dimasukkan belajar ID-nya sudah betul, password-nya juga sudah betul kah? Sudah betul, Udah nyambung tapi tidak ada suara. Oh tidak ada suara kalau di laptop. Iya, nggak ada suara. Jelas nggak ada suara. Mungkin dari kakak yang lain ada yang kesulitan nggak selain dari Kak Suwardiana? Aman, Pak. Aman. Dari awal aman. Aman. Dari awal aman. Aman. Oke, siap Kak Suwardiana. Coba nanti apa ya? Karena biasanya sih asalkan laptopnya tidak trouble, ada suaranya gitu. Maksudnya kalau kita buka YouTube itu ada suara bisa masuk, harusnya untuk Gmail, untuk kegiatan lain pun juga lancar. Cuma kalau untuk LMS itu tidak pakai suara sih Kak ya. Hanya beberapa video yang tayang di sana juga ada, cuma mayoritas di situ hanya berupa tulisan kok. Jadi hanya tulisan, terus ada butir-butir soal yang harus kita selesaikan sampai dengan di modul 3, modul 1 sampai modul 3. Begitu kakak-kakak. Mungkin di sini saya sebagai fasilitator itu bukan berarti saya paling pintar di sini, bukan ya Kak ya. Jadi di sini kita saling belajar bareng ya Kak ya. Jadi kita belajar bareng, kita sharing-sharing ilmu apa yang saya punya, kakak punya, itu bisa kita saling share di sini gitu. Terus kemudian apapun pendapat yang dari kakak-kakak itu tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah dalam kegiatan PKG ini. Jadi kita di sini semuanya harus bisa saling menghormati antara A dan B, B dengan C, C dengan A, dan seperti itu. Jadi saling menghormati semua jawaban. Begitu kakak-kakak, adakah pertanyaan? Kalau, ini ada jawaban dari Kak Rangga. Oh ini Kak Rangga yang tadi itu. Dari Kak Rangga, Pak Rangga sudah mempraktikkan bahwa siswa bukan hanya sebagai objek, dari guru sebagai fasilitator. Betul. Refleksi dapat dilakukan dengan tes akurasi syuting dalam basket syuting beberapa kali dan masuk berapa kali. Boleh Kak Rangga, Kak Yan Rangga ya. Ini panggilannya Kak Yan apa Kak Rangga yang benar? Bebas Kak, bebas. Yang benar? Nah, aku panggilnya Kak Yan gitu, nanti murid-murid panggilnya Kak Rangga gitu kan. Gitu. Sama Kak Sampai kok, maksudnya sampai teman. tetap sampai ya Kak ya. Gitu. Tapi biasanya kalau di sekolah dipanggil Kak Yan atau Kak Rangga nih? Rangga biasanya, Rangga. Oh Kak Rangga, siap. Terus kemudian untuk Mas Guntur, cara mengajar Pak Rangga sudah sesuai karena siswa bisa melakukan praktek pembelajaran. Ya, terus kemudian, ini Pak di atas jam 3, kalau jam 1 telat pulang, di atas jam 3 mawon. Waduh, kalau jam 3 nanti kita kasihan yang ini Kak. Kasihan yang punya kegiatan ekstrakurikuler atau kita mengajar klub-klub lain gitu kan. Itu kalau jam 3 berarti selesainya sampai jam 5. Itu baru 2 JP. Bagaimana kalau 3 JP? Bagaimana kalau 4 JP? Demikian. Tapi nanti untuk yang 4 JP dan 3 JP mungkin kita bisa ubah ya jamnya. Mungkin lebih mundur. Maksudnya gini, jam 1 karena 3 JP kita jadiin jam setengah 1 sampai jam sekian gitu. Jadi tidak begitu molor-molor banget gitu ya Kak ya. Baik kakak-kakak, karena ini juga waktunya sudah larut malam kakak-kakak.
Mungkin apa yang saya sampaikan di modul 1.1 ini sampai di sini dulu. Besok kita lanjut tanggal 11 kakak-kakak, tepatnya nanti jam 1 ya kak ya, jam 1 sampai jam 3. Terus kemudian link yang kita buka itu ya seperti yang tadi itu, bukan yang dimasuk itu bukan, tapi di bawahnya gitu. Baik kakak-kakak, terima kasih. Sebelum selesai kakak-kakak, mohon izin untuk mengaktifkan mengaktifkan video kameranya kakak-kakak. Kita akan mengambil sesi pemotretan dulu kakak-kakak. Oke. Kalau sudah, silakan bergaya bebas. Boleh senyum, boleh smile. 1, 2, 3. Oke. Terus kemudian gaya bebas lagi kak. Sebentar kak, saya save dulu yang ini kak. Oke, kemudian gaya bebas. Hitungan ketiga ya kak. 1, 2, 3. Jaya. Baik kakak-kakak, terima kasih. Selamat malam. Dari saya, terima kasih. Wih, ada Kak Prawoto. Assalamualaikum Kak Prawoto. Teman lama. Baik, sampai di sini kakak-kakak. Selamat istirahat. Nanti LMS-nya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua. Mohon izin live ya kak. Di